Assalamualaikum teman-teman, welcome to Haikal Tips Kuliah. Karena banyak banget yang nanya nih, gimana sih cara cari judul skripsi? Yuk kita langsung bahas aja sekarang ya gimana cara cari judul skripsi, langsung praktek aja biar teman-teman bisa langsung contek caranya kayak gimana. Sebenarnya ini bukan cuma buat skripsi aja sih, bisa digunakan untuk makalah, bisa juga digunakan untuk tugas-tugas penelitian, bisa juga digunakan untuk tugas-tugas kuliah yang lain atau tugas-tugas makalah kayak gitu ya. Jadi let's get started. Oke. Oke, jadi ini aku udah buka Google Scholar. Langsung aja. Cara yang pertama cari judul adalah sesuai dengan apa yang kita minati, topik yang kita sukai. Misalnya, kalau misalnya, aduh aku nggak tahu topik yang aku sukai apa, lihat apa mata kuliah yang paling kita sukai. Oke, dan di mata kuliah itu pasti membahas tentang suatu topik tertentu. Nah, topik yang kamu sukai, kamu masukkan di sini. Misalnya aku ilmu komunikasi, aku paling suka topik yang namanya framing. So aku tulis di sini framing. Oke. Nah, ini banyak banget teman-teman framing di sini. Nah, jadi aku mau filter ke 4 tahun sebelumnya, 2018. Jadi paper-paper baru yang bisa aku jadikan rujukan. Sekarang kita akan mencari paper yang mana kita bisa melakukan replikasi. Atau kita contek papernya, kita jiplak, tapi kita rubah konteksnya. Tapi metodenya, masalah permasalahannya, itu kita sesuaikan dengan konteks. Tapi mirip-mirip sih, gak beda jauh teman-teman. Oke, so di sini akan ada banyak jurnal, banyak artikel jurnal. Nah, kita cari yang kita pahamin, yang pertama, terus habis itu yang kedua yang kita sukai. Oke, so aku mau cari di sini ya, apa yang aku pahamin atau yang aku sukain di sini. Banyak banget teori framing. Sebenarnya intinya gini teman-teman, kalau mau replikasi judul itu tinggal diganti konteksnya. Misalnya ya, kita cari yang simple-simple aja ya. Misalnya framing COVID. Oke. Framing COVID. Nah, ini ya. Di sini ada framing COVID-19, how we conceptualize and discuss the pandemic on Twitter. Kita bisa ganti on Facebook. Kita bisa ganti on YouTube. Kita juga bisa ganti on misalnya CNN, BBC, atau beberapa media lokal tertentu. Nah, itu cara nyari judul skripsi, teman-teman. Caranya gimana? Habis itu bikin outline-nya. Bikin outline-nya tinggal dibuka penelitiannya. Misalnya nih, aku buka ya. Oke, sudah dibuka. Nah, habis itu kita lihat abstraknya aja, teman-teman. Nanti di situ akan ada metodenya, ada tujuan penelitiannya. Nah, itu kita kontekstualkan, oke, sesuai dengan konteks kita. Metodenya sama, misalnya ini, dia pakai metode konten analisis setauku ya, kalau nggak salah. Soalnya ini dia nih, we hereby present and analyze of the because around COVID-19. Berarti mereka meneliti hashtag COVID-19 ya, based on large corpus tweets. Nah, ada database, mereka punya database di Twitter Maret dan April 2020. Nah, ini waktu pencarian. Kalau teman-teman dengan database yang sama, tapi teman-teman neliti bulan Juni dan Juli 2020, atau bahkan sekarang nih 2022 nih, masih hangat ya topik COVID-19. Itu penelitian yang baru lagi teman-teman, dan itu aplikasi dan boleh dan sah. Oke, cuma nanti judulnya sedikit diparafrase, dan juga beberapa seperti tujuan penelitian atau seperti permasalahan itu dikontekstualkan, tapi mirip, gak beda jauh. Oke, so itu cara yang pertama. Oke, sesuai dengan minat kita, cari di Google Scholars, habis itu kita lihat penelitian sebelumnya membahas apa. Nah, nanti ketika kita udah menemukan hasil, kita bisa bandingkan dengan hasil yang ada di penelitian sebelumnya, yang mana ini penelitian sebelumnya yang judulnya kita replikasi. Oke, so itu cara yang pertama, teman-teman. Terus habis itu cara yang kedua, ini seru sih, cara yang kedua lumayan seru, asik. So cara yang kedua adalah dengan menulis di Google, search profile Google Scholar. Oke, ini gunanya apa? Gunanya kita mencari profil-profil dosen pembimbing kita atau dosen kita, oke? Atau dosen research metodologi, dosen metopen, pokoknya dosen kita. Most likely mereka punya profil di Google Scholar sih. Kita klik yang paling atas. Nah, kita tulis nama dosen kita. Misalnya ini, Dr. Safizan adalah my supervisor in my FYP atau skripsiku. Kita klik, kan pasti ada banyak tuh. Nah, ini ketemu ya, Dr. Safizan.
my supervisor, she is very kind, very hebat lah, pokoknya belajar banyak dari beliau aku. Oke. So ini keyword-keywordnya yang beliau punya: media studies, political communication, critical and cultural studies. Nah, teman-teman bahas seputar ini. Oke. Misalnya yang paling suka, misalnya, oh aku paling suka ini di media studies. Oke. So aku ambil topik media studies. Aku cari judul tentang media studies. Aku bisa juga pokoknya seputar ini. Bisa juga buka Google Scholar, habis itu cari penelitian tentang media studies. Kan lebar banget ya. Kita cek artikel yang pernah ditulis sama beliau. Nah, ini banyak banget ya tema-temanya. Pertama kita cek keyword, kedua kita cek papernya yang pernah ditulis. Kayak ini, internet and social media in Malaysia. Oh, ini general. Kalau teman-teman mau nulis tentang yang general, it's okay. Misalnya diganti, internet and social media in Indonesia, development challenge and potentials. Boleh, tapi judulnya diparafrase teman-teman. Tapi esensinya sama itu. Terus habis itu misalnya kayak Instagram and political storytelling among Malaysian politician. Bisa diganti Facebook and political storytelling among Indonesian politicians during kapan, pemilu kapan. Bisa. Caranya juga kita bisa cari tahu dari apa yang udah ditulis. Misalnya ini ya, kita klik. Gimana sih caranya? Oke, kita lihat. Oh, ini masih background. Terus habis itu, nah ini tujuan penelitiannya nih. The study explores Instagram affordance visual imageries. Oh, jadi penelitiannya mengeksplorasi gambar-gambar di Instagram dan pengaruhnya terhadap komunikasi politik waktu election, oke, waktu pemilu. Nah, metodenya nih image analysis. Nah, image analysis dilakukan dalam waktu 2 bulan, oke. Nah, ini juga bisa diambil teman-teman caranya di sini, image analysis yang dilakukan dalam waktu 2 bulan. Tapi mungkin bisa diperpanjang 3 bulan atau 4 bulan, it's okay. Itu akan jadi penelitian yang baru lagi, right? Paham kan ya? So far kayak gini cara mencari judul yang inline atau sejajar dengan apa yang disukai oleh pembimbing kita. Nah, itu sangat bermanfaat banget karena dosen-dosen itu ketika meneliti mereka punya punya guideline, punya garis, punya fokus tertentu. Jadi misalnya kita lihat supervisor saya, Dr. Safizan, fokusnya di sini. Jadi kalau misalnya kita dapat supervisor beliau nih, Dr. Safizan, habis itu, ya kamu Haikal, kamu pengen meneliti apa? Oh, aku pengen meneliti tentang arsitektur Islam. Tidak, bukan niche-nya beliau. Dan bukan komunikasi. Misalnya komunikasi ya, yang berkaitan dengan komunikasi, hukum komunikasi, hukum siaran media ada nggak di sini? Mungkin bisa masuk ya. Tapi karena nggak, tapi setelah kita cek di keywords di sini ternyata kalau misalnya nggak ada, sebaiknya cari yang ada di sini karena kita secara tidak langsung juga membantu dosen pembimbing kita dalam melakukan penelitian dan otomatis kita akan dibantu dan akan dapat nilai yang lebih baik. Oke, so that's it caranya teman-teman. Mungkin aku akan ringkas ya di akhir-akhir gimana cara mencari judul skripsi atau judul assignment atau tugas atau makalah, ya kayak gitulah. Oke. Oke, jadi yang pertama buka Google Scholar, tulis keyword yang kita sukai. Keyword dapat dari mana? Dari mata kuliah yang kita sukai atau kita udah ada ide mau nulis apa. This is the first. Second, yang kedua, kita buka profil Google Scholar dosen kita atau dosen pembimbing kita atau pengajar kita, pokoknya yang bertanggung jawab atau yang memberi nilai skripsi kita atau tugas-tugas kita. Kita cari tahu keywords-nya apa. Habis itu yang kedua kita cari tahu pernah nulis apa aja. Nah, apa yang akan kita tulis seharusnya seputar itu teman-teman, biar kita bisa membantu dosen-dosen kita untuk melakukan eksplorasi penelitian yang lebih jauh. Dan ya kalau misalnya kita membantu dosen, otomatis dosen akan membantu kita kan. Bismillah. Oke, semoga tips ini berguna. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. So see you next time.